Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melina Putri Ramasari, mahasiswa program studi Agribisnis Hortikultura. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil praktikum untuk mata kuliah Organisasi dan Kelembagaan Agribisnis dengan judul Identifikasi Kelembagaan Pertanian di Petani Tanaman Hias Daun, Desa Sukamantri, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor. Di sini saya akan memulai dengan pengertian kelembagaan agribisnis. Kelembagaan agribisnis yaitu lembaga terkait dengan bidang agribisnis atau pertanian yang di dalamnya memiliki nilai-nilai dan norma yang mengikatnya. Peranan kelembagaan agribisnis sangat berpengaruh pada pembangunan pertanian, karena lembaga mampu memberikan kontribusi kepada petani di bidang ekonomi, sosial, pasar, dan sebagainya. Dengan adanya lembaga, pemerintah dapat dengan mudah untuk memberikan akses ataupun bantuan kepada petani. Aspek kelembagaan agribisnis. Kelembagaan agribisnis meliputi beberapa aspek, yaitu kelembagaan untuk sarana produksi, di mana dalam kelembagaan ini memudahkan petani dalam mendapatkan sarana produksi yang dibutuhkan. Lalu ada kelembagaan permodalan, kemudahan mengakses permodalan usaha tani. Dan yang terakhir yaitu kelembagaan penyuluhan dan kelompok tani, yaitu kemudahan adopsi teknologi dalam usaha tani. Lalu kita beralih kepada hasil praktikum, yaitu kelembagaan yang ada di Desa Sukamantri, Kecamatan Taman Sari. Untuk kelembagaan sarana produksi, di mana kelembagaan sarana produksi memiliki peranan penting karena menyangkut dalam input dan saprodi di dalam pertanian seperti pengadaan bibit atau benih, pupuk, pestisida, dan sarana pertanian lainnya. Dan lembaga ini memiliki peranan penting karena menjadi akses kemudahan petani dalam mendapatkan sarana produksi. Kelembagaan sarana produksi pertanian yang ada di lokasi praktikum, yaitu hanya ada toko pertanian. Menurut pelaku atau narasumber yang sudah kami wawancara, toko pertanian pun sudah cukup untuk memenuhi sarana input pertanian mereka. Kelembagaan tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan energi yang dicurahkan untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan suatu produk. Tenaga kerja dapat berasal dari dalam maupun luar keluarga. Lalu untuk sumber tenaga kerja yang ada di Desa Sukamantri ini, rata-rata responden kami mendapatkan tenaga kerja dari keluarganya sendiri. Namun ada beberapa yang merekrut warga sekitar untuk mengurus kebunnya. Lalu mengenai lembaga pemasaran, pelaku usaha tani tanaman hias daun yang berada di Desa Sukamantri ini memasarkan tanamannya langsung ke konsumen atau sebagai produsen tangan pertama langsung. Karena biasanya konsumen langsung datang ke lapak mereka. Ada juga petani yang melakukan kerjasama dengan pedagang ecer lainnya. Pedagang ecer di sini yaitu pedagang yang menjual tanaman hiasnya di pinggir jalan dan mengirimkannya ke mereka selama 1 minggu sekali. Lalu selanjutnya mengenai kelembagaan permodalan. Kelembagaan permodalan tentunya dapat memudahkan akses petani untuk modal. Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku usaha tani tanaman hias di Desa Sukamantri ini, peranan lembaga permodalan belum begitu nyata, karena pelaku usaha lebih banyak yang menggunakan modal mereka sendiri. Hal ini dikarenakan ada 2 sebab, yaitu yang pertama minimnya informasi dan edukasi mengenai lembaga permodalan dan program pemerintah yang ada seperti bank ataupun program KUR kredit usaha rakyat. Dan yang kedua, kurangnya pengetahuan mengenai pencatatan agribisnis bagi usaha tani mereka sebagai salah satu syarat untuk mengajukan permodalan, khususnya ke bank. Oleh karena itu, para petani di sana masih banyak yang menggunakan modal mereka sendiri atau modal pribadi. Selanjutnya, untuk kelembagaan kelompok tani dan penyuluh. Kelompok tani berfungsi sebagai wadah sarana dan saluran akses pemerintah dalam pelaksanaan program pembangunan pertanian, sebagai sarana aspirasi dan sebagai sarana bertukar informasi. Berdasarkan hasil wawancara, petani yang ada di Desa Sukamantri tergabung ke dalam kelompok tani tanaman hias daun Desa Sukamantri yang dibina langsung oleh Institut Pertanian Bogor. Lalu peranan penyuluh di sini tidak terlalu signifikan, tidak terlalu rutin, namun beberapa kali penyuluh mengadakan materi atau penyuluhan mengenai hama dan penyakit tanaman, namun jarang penyuluh yang langsung observasi ke kebun petani. Lalu karakteristik petani yang ada di Desa Sukamantri, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor, yaitu untuk umur, banyak dari petani yang masih berada di umur produktif di kisaran 30 tahun sampai 75 tahun. Untuk pendidikan petani di Desa Sukamantri beragam. Untuk pengalaman berusaha tani, petani di Desa Sukamantri ini sangat beragam, mulai dari 1 tahun sampai yang paling lama yaitu 35 tahun. Untuk kesimpulan,
Petani yang ada di Desa Sukamantri, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor, sudah tergabung ke dalam kelompok tani tanaman hias Desa Sukamantri yang dibina langsung oleh Institut Pertanian Bogor. Kelembagaan yang mendukung petani masih tergolong sedikit, yaitu hanya ada kelompok tani yang dibina langsung oleh Institut Pertanian Bogor. Perlunya peranan seluruh lembaga dalam upaya membantu petani agar saling bersinergi untuk mewujudkan pembangunan pertanian. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.